Ternyata nggak mudah nih cari kepiting rajungan. Iya Pak, sakit pinggang Pak. Dapat lagi nih. Dulu, mas. As. Sebelum kita kenalin, itu ada anak-anak lagi pada main. Kita gabung yuk. Cici. Aku main dulu ya sama anak ya. Loh, kan kita mau cari para nelayan rajungan. Gimana sih? Ya, katanya mau nganterin. Sebentar. Jadi gini mainnya. Kalau di daerah kalian, apa nama permainan ini? Setiap lagu habis, anak harus memilih salah satu darinya dan penjaga yang satu. Hingga jumlah anak untuk memilih habis. Setelah habis, Nya harus menjaga anak-anak yang memilihnya agar tidak tersentuh pemain lawan. Jika tersentuh, anaknya akan menjadi tim lawan. Begitupun sebaliknya ya. Wah, ini seru banget. Udah lama banget nih yang gak main permainan seperti ini. Akhirnya timnya nih yang menang. Walau hanya bermain seperti ini, tapi cukup menguras tenaga nih. Oh iya, Nya hampir lupa. Nya mau cari nelayan rajungan sama Uci. Kira-kira Uci kemana ya? Oke Pak, mau nyari apa Pak? Nyari piting. Nyari kepiting. Di mana? Rajungan di laut. Di laut, boleh ikut Pak? Iya boleh. Ayo Pak, mari Pak. Kebetulan sekali, Nya bertemu dengan nelayan rajungan yang mau turun ke laut untuk menjaring rajungan. Tapi Uci kemana ya? Maaf ya Ci, Nya tinggal ke laut dulu. Daerah Lampung Timur, khususnya Desa Margasari, memang terkenal dengan penghasil rajungannya. Bahkan di sini menjadi peringkat ketiga terbanyak se-Indonesia untuk penghasil rajungan. Wih, mantap kan kampungnya? Perjalanan menuju spot rajungan memakan waktu 1 hingga 2 jam, tergantung jarak spot yang akan dituju. Berangkat, Pak! Memang udara di laut sangat segar. Sepertinya Nya betah di laut. Tiba di spot, para nelayan langsung mencari titik tanda mereka menaruh jaring. Biasanya, jaring sudah ditebar saat malam hari. Dan paginya, nelayan tinggal mengangkat jaring dan melihat hasilnya. Jaring ditandai dengan kayu dan bendera. Masing-masing nelayan mempunyai warna bendera masing-masing, sehingga jaringnya tidak akan tertukar. Setelah tanda titik pelampung diangkat, kini saatnya memulai menarik jaring. Jika rezeki sedang bagus, rajungannya yang menempel di jaring. Dan sebaliknya, jika lagi jelek, bukan tidak mungkin jaring tidak mendapatkan apa-apa. Wah, baru sebentar mengangkat jaring, Nya sudah kelelahan nih. Wah, ternyata belum lama jaring ditarik, sudah membuahkan hasil nih. Nyapit kan Pak? Nyapit gini aja. Begini. Tuh. Dapat nih kita nih. Oh, lumayan besar ya Pak ya? Nya diberi sarung tangan oleh salah satu nelayan agar tangannya tidak sakit saat menarik jaring. Terima kasih ya Pak. Selain rajungan, apapun dapat tersangkut di jaring. Tidak jarang jaring rusak karena tersangkut batu atau karang. Dalam menjaring, biasanya tim nelayan berjumlah 3 orang. Dan masing-masing mempunyai tugas. Ada yang mengarahkan kapal, ada yang menarik jaring, dan ada yang melepaskan apapun yang tersangkut di jaring. Mengangkat jaring biasanya dilakukan pada pagi hari, karena jika terlambat, jaring akan tersangkut oleh kapal trol yang beroperasi pada siang hari. Bukan hanya rusak, bahkan jaring dapat hilang. Satu demi satu, rajungan berhasil didapatkan. Nggak mudah Pak ya? Susah banget. Tuh, gede-gede lagi Pak. Pegel Pak pinggang saya Pak. Sakit ya? Iya, nggak biasa saya Pak.
Ini benar-benar bukan pekerjaan ringan. Baru sebentar saja, badannya sudah Untung udah sakit-sakit. sarapan tadi. Nggak kebayang nih, bapak-bapak yang menarik jaring ini setiap hari. Teman-teman, kalau beli ikan atau rajungan sama nelayan, jangan ditawar ya. Susah banget perjuangannya mengambil ikan atau rajungannya. Dapat lagi Pak, tarik terus Pak. Sepertinya hasil jaring kali ini lumayan nih. Wah, ternyata nggak mudah nih cari kepiting rajungan. Iya Pak, sakit pinggang Pak. Dapat lagi nih. Akhirnya sampai juga nih di ujung jaring. Sesampainya di darat, jaring langsung dipindahkan dari kapal. Rajungan juga langsung dilepaskan dari jaring untuk ditimbang dan dijual. Tapi ngomong-ngomong, si Uci kemana ya? Wah, dapat apa aja nih, Kak? Banyak nih kita, dapat kepiting, dapat ikan nih. Banget ya? Iya, tadi dapat kerang juga banyak. Ada kerangnya juga. Ada. Uci bantu lepas rajungannya dari jaringnya ya. Agak susah-susah gampang juga ya Kang lepasinnya. Lebih susah ya. Ke tengah sana ngambilnya. Oh gitu. Iya Pak ya? Iya. Soalnya kita harus narik apa namanya? Jala ya? Jaring. Terus, abis dari sini prosesnya apa lagi nih, Yuk? Abis dari sini, rajungan langsung ditimbang untuk dijual kepada pengepul. Nah, hari ini kita bakal masak rajungan nih ya, Ci. Iya bener. Ini mau dibuat Kak. apa, Ci? Nah kali ini rajungan yang udah kita panen tadi nih Kak bakal diolah sebagai olahan pindang rajungan. Kalau urusan kupas mengupas dan membersihkan rajungan, nyaklah jagonya. Dalam sekejap, semua rajungan bersih nih. Daging rajungan memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, yang berfungsi menjaga kesehatan otak. Bukan hanya itu, rajungan juga dapat berfungsi sebagai pencegah radikal bebas masuk. Ini karena rajungan memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Mantap kan Ci manfaat dari rajungan ini? Kalau kamu ngapain Ci? Ya, Nya layaknya perempuan pada umumnya, buat bumbu pastinya. Bumbunya juga nggak sulit kok. Ada bawang putih, jahe, dan kunyit sebagai penghilang amis. Bawang merah, cabai merah, garam, dan juga gula agar bumbu lebih mudah untuk dihaluskan. Semangat menghaluskan bumbunya ya! Pasti dong. Kamu gimana tuh rajungannya? Udah bersih belum? Aman, udah nggak sabar nih. Mau cepat nyicip rajungannya. Udah siap nih, tinggal dimasak aja. Sini, biar Nyak yang masak. Tumis bumbu hingga harum. Tambahkan batang serai dan juga daun salam agar menambah harum dan nikmatnya masakan. Setelah bumbu masak, tambahkan air secukupnya agar bumbu tidak gosong. Setelah air mendidih, masukkan rajungan dan aduk agar bumbu tercampur rata. Setelah rajungan hampir matang, masukkan tomat dan juga nanas agar rasa dari masakan semakin segar. Aduk dan diamkan hingga bumbu menyerap dengan sempurna. Bu, ini udah matang belum, Bu? Diangkat. Akhirnya, rajungannya siap dan bisa dicicip. Nah, Ci, pindang rajungannya udah jadi. Wah dari aromanya Kak udah ngegoda banget nih dari Udah nggak tampilannya. sabar ya. Nggak sabar. Ini pakai nasi. Enak banget ini, masih panas. Langsung nggak sih? Langsung gas. Gimana hasil masakan rajungannya? Mantap nggak? Ini juara banget rasanya. Dagingnya tebel, rajungannya juga masih fresh. Jadi rasanya juara banget. Rajungannya ini enak banget. Manis karena ini seger ya, Ci. Seger banget karena dari langsung turun dipanen langsung kita eksekusi langsung diolah. Enak banget. Terus bumbunya ini meresap dan juga ada tambah nanas jadi pedes, asem.
Ya nggak Suci? Ya, plus seger. Enak banget. Bukan cuman enak, rajungan juga memiliki banyak manfaat. Dari mulai rendah kalori, yang bagus banget buat kesehatan jantung dan diet. Terus, tinggi omega 3 dan asam lemak yang dapat membantu menurunkan kadar tekanan tinggi dan juga sumber protein. Banyak juga ya manfaatnya. Nya kira hanya tinggi kolesterol aja. Itu mah kalau kebanyakan makannya. Makanya kalau makan rajungan ingat yang lain ya. Jangan makan sendiri. Di Desa Margasari terdapat tempat pengolahan rajungan nih. Jadi biasanya para nelayan menjual hasil tangkapannya ke sini. Jadi seluruh rajungan yang sudah diambil dari laut tadi dikumpulkan di sini dan dilakukan perebusan serta pengupasan. Proses perebusan biasanya memakan waktu hingga setengah jam. Ini untuk memudahkan memisahkan daging dengan cangkang rajungan. Setelah direbus, rajungan dikupas dan dikumpulkan bagian dagingnya saja. Cara jual seperti ini lebih efektif dibandingkan menjual rajungan yang masih mentah. Resikonya sangat tinggi, karena rajungan yang telah mati akan cepat busuk dan tidak ada nilainya. Setelah dilepas dari cangkangnya, daging rajungan dicuci dan ditimbang lalu di-packing. Kini daging rajungan siap dikirim ke pabrik pemesannya. Saat ini saya dan Uci bareng Mbak Bunga mau Membuat rajungan telur orek. ya. Kita bagi tugas ya, biar cepat selesai. Urusan telur biarnya yang kerjain. Kamu curang, cari kerjanya yang gampang. Terus yang siapkan bumbunya siapa? Tenang, urusan perbumbuan ada Mbak Bunga. Sudah nggak perlu dibantu. Ini udah Mbak. Oh udah, Diapain lagi? nanti tinggal digoreng. Oh. Tunggu minyaknya panas. Oh, oke. Siap, Mbak. Nyak goreng ya. Wah, ini cara masak rajungan yang berbeda nih. Mbak, ini udah mateng belum Mbak ya? Oh, tunggu. Ini perlu dibalik Mbak. Balik. Rajungan sengaja digoreng terlebih dahulu agar tidak amis dan matang saat diolah menjadi masakan nanti. Mbak, ini udah Mbak. Oke, rajungannya sudah matang. Bumbu dan telurnya juga sudah siap kan? Bisa nih disegerakan Nyak masak. Tumis irisan bawang putih dan bawang merah. Kedua bumbu ini merupakan penyedap alami pada masakan. Lalu masukkan telur yang telah dikocok ke dalam wajan. Sambil diaduk seperti telur orak-arik. Tambahkan garam dan gula agar telur lebih terasa nikmat. Lalu tambahkan kecap ke dalam wajan agar masakan lebih manis dan gurih. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan bahan utamanya ya, rajungan yang telah digoreng. Wah, sepertinya mantap nih. Ini sudah nggak sabar ingin nyicip. Sabar dong, kan masih ada tambahannya nih. Oh iya, terakhir tambahkan daun kemangi, biar masakan semakin segar rasanya. Bukan cuman kamu nih yang gak sabar mau nyicip, Nyak juga udah gak sabar mau makan. Setelah semua bahan matang, rajungan telur oreknya siap untuk dinikmati. Nah, rajungan orek telurnya udah jadi. Kita cobain nih. Aromanya banget Ci. Dari baunya udah menggoda banget Luar nih. biasa banget. Langsung aja kita Ayo Mbak, eksekusi ya, Kak. ayo Adek. Coba Dek. Ternyata enak ya. Tadinya hampir ragu dan takutnya amis karena rajungan dicampur dengan telur. Tapi ini enak banget. Apalagi makannya pakai nasi hangat. Ini unik banget dan cukup mudah dibuatnya. Ininya bisa coba di rumah.
Ada yang unik nih Ci, biasanya kalau orek pakai tempe. Nah sekarang rajungan pakai telur. Ih, beda ya Kak. Uci Beda juga banget. pertama kali nih makan rajungan diorek pakai telur. Bener banget, ini rasanya unik. Terus gimana ya? Lembut ya. Lembut terus seger banget gak sih Kak? Karena Seger benar-benar baru diambil langsung diolah. Rajungan telur orek ini juga salah satu makanan yang cuma ada di daerah ini. Ini salah satu menu warga jika sedang melaut, karena mudah untuk dibuatnya. Memang kreatif ya warga desa Margasari ini dalam mengolah makanan. Rasanya juga nggak kalah sama masakan restoran. Gimana Ci rasanya Ci? Bangi nih Han.